Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa awal pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan COVID-19 di ibu kota. Setelah beberapa bulan terakhir diterapkan PSBB transisi, Jakarta kini kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang ketat. Keputusan diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan diterapkan PSBB ketat, Gubernur Anies mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dengan diterapkannya PSBB ketat, ada aturan yang kembali berlaku. Di antaranya adalah tempat hiburan yang kembali ditutup. Ditiadakannya sistem ganjil genap hingga rumah makan yang tidak boleh melayani makan di tempat. Sementara ada 11 bidang usaha yang boleh tetap beroperasi selama PSBB ketat diberlakukan. Sementara penerapan kembali PSBB ketat disambut beragam masyarakat. Namun bagi sejumlah pemilik usaha kecil, PSBB ketat dinilai akan membuat usaha mereka terancam gulung tikar. Sepi dagangannya, soalnya orang takut makan lagi. Jadi kalau orang sekarang walaupun boleh makan, orang pun udah tahu diri, nggak mau juga rapat-rapat makannya. Jadi sekarang tambah udah mulai orang makan, adalah satu-satu masuk. Kalau nggak ada ya tambah sepi lagi, gitu. Sebelumnya PSBB transisi diberlakukan sejak 5 Juni 2020 dan kembali menggerakkan ekonomi di ibu kota. Namun selama PSBB transisi, jumlah kematian bertambah cepat, meski case fatality rate di bawah nasional dan global. Sementara itu, pemakaman dengan prosedur COVID-19 juga meningkat. Bahkan jika PSBB total tidak diberlakukan segera, Gubernur Anies menyatakan tempat tidur untuk pasien COVID-19 akan penuh pada 17 September mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, efektifkah rem darurat yang ditarik pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kami akan bahas bersama praktisi klinis Ari Fahrialsam dan epidemiolog Diki Budiman. Selamat sore, Dr. Budiman dan Pak Arif. Ya, selamat sore, Mbak. Saya ke Dr. Budiman terlebih dahulu. Dokter, sebenarnya apa sih kesalahan esensial dari PSBB transisi yang menyebabkan angka penularan COVID-19 di Jakarta ini melonjak begitu cepat? Jadi Jakarta ini kan posisi atau nadi kehidupan Jakarta ini terutama ada dipengaruhi dari mobilitas tidak hanya penduduk di dalam Jakarta tapi juga penduduk di sekitar Jakarta. Yang bahkan bisa juga berasal yang jauh seperti dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nah ini yang juga membuat posisi Jakarta ini sangat rawan ya. Jadi kecuali mereka menerapkan pengetatan di pintu masuk daerahnya atau wilayahnya. Kesalahan esensialnya di mana sih, Dok? Apakah dari masyarakatnya, misalnya izin untuk keramaian, izin demonstrasi dan lain sebagainya yang tetap diizinkan, padahal ini masa PSBB transisi? Betul. Jadi ini multifaktor ya, dari kasus impor dari luar daerah, kemudian juga dari masih adanya pengabaian protokol ya. Kita lihat sekarang ya beberapa waktu lalu dari mulai kafe, dari mulai juga aktivitas masyarakat yang ada demo lah, ada aktivitas yang tetap melibatkan banyak orang berkerumun, termasuk juga bukti adanya kluster perkantoran juga ini memperlihatkan bahwa perkantoran pun
ternyata belum menerapkan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Yang tahapannya bukan cuma cuci tangan atau 3M itu saja, tapi juga dari mulai screening, pembatasan, kapasitas, dan lain sebagainya. Nah, kompleksitas inilah yang mau tidak mau, ya, ini kan pola penambahannya adalah pola eksponensial. Dan tentu saja pada akhirnya ini akan membebani rumah sakit akibat pada akhirnya orang-orang yang membawa virus yang tidak terdeteksi atau yang tadinya isolasi mandiri, ya, tadinya kan ada isolasi mandiri, ini menginfeksi orang-orang yang paling rawan di komunitas. Dan ini akhirnya juga orang yang paling rawan ini kan punya penyakit penyerta yang mau tidak mau, data dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia itu menyampaikan bahwa 4 dari 10 pasien COVID itu memerlukan rawatan rumah sakit di Indonesia. Ini berbeda dengan data global yang di 20%. Nah, ini data dari Persi ini tentu kan tidak bisa kita abaikan. Ini jadi rujukan, dan inilah yang salah satu juga menjadi penyebab bagaimana lonjakan kasus yang kesakitan ini membebani rumah sakit. Dan juga tentu ada kasus kematian juga yang cukup tinggi di Jakarta. Baik, saya ke Dr. Ari. Dokter, kalau menurut Anda saat ini banyak klaster perkantoran, klaster keluarga, dan lain sebagainya yang terjadi di Jakarta. Dan sekarang banyak orang yang tidak mengetahui dari mana saya tertular. Padahal saya merasa sudah mengikuti protokol kesehatan. Seperti apa sih kecepatan penularan di masa Jakarta yang bisa dibilang zona merah tua gitu misalnya? Iya, jadi kan pertama begini ya, memang masyarakat itu nampaknya ya kurang benar-benar mengetahui bagaimana virus ini menular dari satu orang ke orang lain. Saya sampaikan penularannya simpel sekali. Saya bilang simpel sekali. Ini ada satu kasus ya, misalnya ini kebetulan teman sejawat dokter, dia pakai semua alat dengan dengan cukup segala macam ya, kemudian APD, tapi kebetulan dia buka makan gitu ya, dia makan ya di ruang pantry-nya. Nah, kemudian ada satu petugas melaporkan kebetulan nggak pakai masker. Itu cuma segitu aja tuh. Si petugas itu positif, nularin dokternya itu positif. Jadi simpel banget penularannya. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Jadi memang ketika kita abai dalam hal ini, tadi misalnya dia berada di pantry tadi itu, ya oke, ketika di luar mungkin dia jaga jarak, tapi kan ketika dia makan sama-sama itu kan dia lepas masker gitu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian ya. Baik, Dokter Dan ini Ari. saya rahasia. Dokter Ari, bagi beberapa industri yang tidak bisa work from home, banyak yang ditakuti oleh para karyawan adalah terkait AC sentral. Kalau misalnya satu orang kena dengan adanya satu AC sentral itu, bisakah menular ke yang lain gitu dengan cepat melalui AC sentral itu? Terus terang kalau saya sih meragukan hal itu. Tapi gini, ya ada beberapa informasi terakhir kan juga memperingatkan memang ada kemungkinan airborne. Tapi airborne yang dimaksud itu memang dalam ruangan yang tertutup rapat, sirkulasi udaranya nggak begitu bagus, kemudian banyak beberapa orang ada di situ gitu loh. Kalau AC sentral sih saya agak meragukan. Terus terang saja kita lihat deh. Mungkin saya nggak tahu di tempat Anda gitu ya. Coba lihat deh, ketika pantry itu ngumpul lagi makan-makan, minum-minum, atau mungkin ada yang ngerokok, itu kan pasti buka masker. Tapi suhu ruangan yang dingin itu bisa membuat virus ini bertahan ya, Dok? Kenapa? Suhu ruangan yang dingin bisa membuat virus ini bertahan? Iya, tapi kan sekarang lihat dulu dia bertahannya ada di mana. Kalau di udara kan dia tidak akan berlama-lama sebenarnya. Ya oke, kalau misalnya di dalam tadi di tempat-tempat media-media tertentu gitu ya, di besi, di apa. Oleh karena itu memang sekali lagi bahwa cleaning service atau apalah yang bertugas itu memang harus rajin membersihkan lokasi-lokasi di mana kemungkinan itu memang bisa menjadi tempat penularan. Seperti sekarang saya ngomong seperti begini, ya saya bicara keras begini. Nah ini kalau saya positif, maka ini ada kemungkinan nih, table tempat saya ini akan menjadi ada virus di situ nempel misalnya begitu kan ya. Kemudian misalnya beberapa saat waktu lalu mungkin ada lagi orang lain menyentuh itu langsung ke hidung, itu gampang, begitu bisa tertular gitu loh. Karena saya melihat mengamati ya beberapa kasus-kasus yang ada ini ya,
ketika bahwa dia merasa tidak kontak dengan siapa-siapa, ternyata dengan supirnya di mobil gitu loh. Ya sopirnya buka maskernya nggak ketat, dia juga kadangkala dia buka masker untuk minum, untuk makan misalnya, untuk nyemil-nyemil, dia bisa tertular dari situ. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pokoknya ketika kita berhadapan dengan sesama orang yang di kita tidak masker, di sana tidak pakai masker, itu potensi. Dan itu yang tadi disebutkan bahwa asimptomatik kita itu cukup tinggi angkanya di tengah masyarakat begitu ya. Jadi ini yang mesti diperhatikan bahwa ada kasus-kasus yang memang asimptomatik. Baik, Dok, apa sih Dok yang menyebabkan asimptomatik di Indonesia ini cukup tinggi angkanya? Ya sebenarnya kan memang demikian perjalanan klinis pasien ini. Yang mengalami berat, saya ambil contoh lah sekarang ya kan, artinya yang mengalami berat itu disebutkan, oke, beberapa memang ada 40 yang perlu dirawat, tapi yang benar-benar yang berat itu kan ya sekitar 10-20% gitu loh. Yang lain itu ringan dan tanpa gejala gitu. Emang berlaku umum di mana-mana pun juga seperti itu. Artinya asymptomatic patient itu memang cukup tinggi. Artinya ada pada kasus ini cukup tinggi ditemukan. Nah, oleh karena itu kan kita bicara soal sekarang ini ya, apa yang terjadi saat ini kan itu juga beberapa waktu yang lalu pemerintah DKI menyampaikan bahwa ada sekitar 5.000-an yang sekarang isolasi mandiri di rumah. Cuman masalahnya adalah dari 5.000 ini 60% adalah berada di penduduk padat. Ya, di daerah padat penduduk di mana tidak bisa menjamin isolasi mandiri itu dilakukan secara konsisten. Nah, disitulah pusat penularan terjadi. Terus terang gini, saya sih melihat gini lah, beberapa hoax yang dulu itu kan sebutkan bahwa ini kan pada umumnya hanya kena pada menengah atas. Kita lihat aja tuh di kampung-kampung orang pada sehat-sehat. Terus sekarang kan ternyata tidak juga gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya tinggal menunggu waktu aja. Nah sekarang terjadilah sekarang ini di Jakarta. Bahwa kluster itu ada di perkampungan padat gitu. Saya kembali ke Dr. Budiman. Dr. Budiman, menurut Anda apa sih inti dari kegagalan PSBB transisi di Jakarta? Apakah masyarakatnya atau aturannya yang kurang galak atau seperti apa? Ini kombinasi ya, dan betul sekali yang disampaikan tadi Dr. Ari bahwa ini kan Jakarta ini datanya 55% itu tidak bergejala, dan studi epidemiologi menemukan bahwa di berbagai negara dan termasuk di Indonesia itu isolasi mandiri atau karantina mandiri itu menjadi trigger, ya, menjadi penyebab terjadinya klaster keluarga. Ini studi yang terbaru dan ini menjadi rujukan banyak di awal di China juga akhirnya merubah menjadi tersentral. Kemudian di Korea juga dari awal sebetulnya sudah tersentral. Nah ini artinya ada kebijakan yang harus dirubah karena seperti yang tadi disebutkan ya memang akhirnya penularan malah terjadi karena diserahkan di rumah masing-masing. Kemudian juga di sisi masyarakatnya memang ada informasi yang salah di awal, strategi komunikasi yang salah di awal yang sepatnya mengabaikan, penyangkalan. Nah ini sudah tertanam di masyarakat yang akhirnya membuat mereka saat ini merasa biasa-biasa saja, merasa aman-aman saja. Apalagi merasa bahwa pemahaman PSBB itu adalah obat ajaib. Bukan, PSBB itu sifatnya hanya menjadi semacam palu lah, kalau disebut rem boleh, atau paru yang intinya strategi tambahan untuk memastikan optimalisasi. Pertama adalah strategi utamanya dan juga mengurangi beban di rumah sakit, juga memastikan selama PSBB ini kita akan mengarah pada tercapainya indikator-indikator yang ditetapkan WHO. Jadi peran aktif masyarakat ini tidak bisa diabaikan dan tentu ini harus disampaikan dalam bentuk strategi komunikasi yang tepat dalam kurun waktu yang secepatnya karena ini kan relatif masih lama ya berlangsung pandemi ini. Jadi bila tidak mereka berubah, ya ini akan terjadi yang disebut dengan jebakan PSBB. Jebakan PSBB itu adalah keadaan ketika PSBB mulai turun, PSBB berakhir atau ini terjadi pelonggaran naik lagi, terpaksa PSBB lagi, kan ini yang rugi kita semua, terutama masyarakat nih dan pemerintah lah. Ongkos ekonomi dan sosial dari PSBB ini kan besar. Baik, Pak Dr. Diki Budiman, kalau kita telah lagi kebijakan yang diterapkan pemerintah DKI Jakarta begitu, yang mana saat ini Menteri Perekonomian juga menyarankan agar 50% pekerja tetap masuk untuk menyeimbangkan ekonomi di Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Ini
ini contoh di mana strategi yang dilakukan untuk PSBB ini menjadi tidak optimal ya. Yang kita pelajari dari pengalaman sebelumnya PSBB itu ketika tidak optimal ya efektivitasnya ya hanya ya artinya katakan angka 1 iya tercapai tapi juga tidak lama karena tidak terjadi optimalisasi di banyak sektor. Dan sekali lagi bila ini tidak dilakukan dengan dukungan banyak sektor dari tingkat pusat sampai di daerahnya termasuk di penyangga Jakartanya ya. Jadi bukan cuma Jakartanya, ini efektivitasnya jadi tanggung ya. Padahal studi menunjukkan kalau itu dilakukan dengan ini ya katakanlah dengan mekanisme lockdown ya yang kita katakanlah analogi dengan PSBB ini bisa menurunkan kecepatan sampai 45% dan juga bisa mengurangi sampai potensi setengah dari angka kematian. Kita tahu saat ini angka kematian di DKI dalam 1 bulan terakhir kurang lebih ini di 5.000 secara total gabungan antara yang positif secara terkonfirmasi maupun suspek dan probable. Nah ini harus dipertimbangkan dengan masalah aspek dukungan dari semua level dan juga sektor ini harus benar-benar dilakukan. Baik. Karena bila tidak ya balik lagi. Baik, saya ke Dr. Ari. Dr. Ari melihat klaster keluarga yang sudah banyak terjadi di Indonesia begitu. Perlukah rem darurat di DKI Jakarta dilakukan? Jika ini dilakukan, apakah itu berarti di lingkungan rumah harus menerapkan protokol kesehatan juga? Ya, sekarang tergantung begini. Terus terang saja kan kita mesti lihat anggota keluarga itu apakah ada yang memang setiap hari keluar rumah atau tidak gitu loh. Ini saya ambil contoh aja. Saya dokter ya kan, saya bekerja di rumah sakit. Istri saya juga dokter gigi, dia juga bekerja di puskesmas. Anak saya 1 orang SMA yang memang hanya di rumah saja karena sekolah di rumah. Itu terus terang saja saya sama anak saya ini tidak salaman gitu loh. Jadi say hello aja. Kalaupun kita makan di tempat meja makan agak berjauhan. Jadi artinya apa? Karena saya tidak tahu nih. Mungkin saya bisa aja kita misal asimptomatik bisa menularkan kepada anak saya gitu. Ya, kebetulan di rumah ini nggak ada orang tua gitu, hanya pembantu. Itu pun juga kita jaga jarak terus. Artinya itu tetap harus harus memang diperhatikan hal itu. Tapi kecuali memang semuanya itu ada hanya ya mungkin lain lagi ceritanya. Tapi ketika ada 1 orang yang bolak-balik keluar rumah, ini harus diwaspadai buat anggota rumah yang lain gitu loh. Kan sering terjadi begitu bahwa ini dapat dari anaknya, ya kemudian anaknya nularin ke ibunya, ke bapaknya, ya begitulah terus yang terjadi gitu. Jadi sekali lagi memang dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi jumlah kasus yang begitu tinggi di tengah masyarakat kita, saya rasa mau nggak mau ketika kita memang setiap hari harus berada di luar rumah karena pekerjaan, karena profesi, dan kemudian kembali lagi ke rumah, maka harus kita konsisten melaksanakan protokol kesehatan ya, seperti sebentar ini langsung buka baju, ya mandi segala macam gitu ya. Kemudian tadi ya tetap tetap jaga jarak dengan anak kita gitu. Tapi kan bukan berarti kita tidak memperhatikan, tetap kan masih ada bisa komunikasi walaupun misalnya dengan jaga jarak tadi gitu. Baik, Dr. Ari, seberapa sih kecepatan penularan COVID-19 itu terutama di ruangan tertutup seperti di kantor-kantor? Ya saya bilang hitungannya hanya menit saja kok. Jadi pertama begini, kita bicara soal daya tahan tubuh seseorang, kemudian bicara soal jumlah virusnya dan lingkungannya. Kalau kita anggap tadi ruangan tertutup berarti lingkungannya nggak bagus nih sirkulasi udaranya. Virusnya ketika karena begini ada satu studi juga mungkin Dr. Diki bisa sampaikan, itu jumlah virus orang yang positif dan yang tidak positif itu sama loh jumlah virusnya orang itu. Cuman memang orang itu kuat tidak bergejala, tapi jumlah virus itu sama. Virusnya cukup tinggi, kita daya tahan tubuhnya nggak bagus. Simple. Yang saya bilang tadi itu, makan bersama berapa lama sih makan? Paling cuma 5 menit tertular di situ. Simple aja kok. Ini saya kalau daya tahan tubuh seberapa kuat dok untuk menjaga? Nah itu yang saya bilang tadi, bicara soal daya tahan tubuh, sekarang ini terus terang aja saya kan masih praktek ya. Saya melihat pasien-pasien itu 80% itu karena stres. Stres buat pasien itu menurunkan daya tahan tubuh pasien. Kemudian kita bicara tadi, tidur juga kurang misalnya, kan begitu. Apalagi dia mempunyai komorbid. Jadi ini yang kumulatif. Jadi jangan beranggapan ada juga nih, waduh saya kan sudah pakai herbal ini, herbal itu. Jadi saya akan kebal. Nah itu yang salah. Herbal itu hanya satu sisi. Belum bicara soal istirahat, bagaimana istirahat Anda.
bagaimana tingkat stres Anda ketika ini Anda masih tidurnya jadi terganggu karena kepikiran COVID terus, kemudian kita juga stres karena memikirkan nanti takut tertular, walaupun dengan suplemen yang tinggi ini bisa mempengaruhi gitu. Apalagi kita tidak bergerak gitu ya, hanya cuma di rumah saja, itu juga bisa berpengaruh gitu loh. Jadi artinya sekali lagi memang ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya. Ini sehubungan dengan peningkatan kasus yang luar biasa saat ini, bukan saja di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Baik, saya kembali ke Dr. Budiman. Dokter, kalau menurut Anda dari pola perilaku warga Jakarta yang tidak taat menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, apakah itu menjadi penyebab utama kegagalan PSBB transisi dan kemudian euforia masyarakat yang ketika PSBB dilonggarkan langsung berlibur, langsung berkumpul, langsung bikin pesta, langsung bikin dangdutan, dan lain sebagainya? Ya, ini apa yang disampaikan tadi bahwa contoh-contoh perilaku tadi sama Dr. Ari itu benar, dan apalagi ini dilakukan misalnya di skala besar ya, di pengabaian-pengabaian di skala besar, apalagi ke tempat wisata tanpa menetapi atau diterapkan satu protokol yang ketat. Nah, ini secara teoritis studi menemukan perilaku ini 70% ya dampaknya. 70% artinya kalau dia lakukan ya itu akan melandaikan secara signifikan 70%. Kalau tidak ya artinya ya naik juga ini dengan sangat cepat, dan sekali lagi ini yang menjadi PR besar ya untuk Indonesia sampai saat ini, bagaimana membuat komunikasi atau informasi yang tadi disampaikan Dr. Ari itu difahami dan sampai di masyarakat dengan bahasa yang mereka bisa pahami dan dilaksanakan. Nah, inilah yang berkontribusi banyak dalam terjadinya peningkatan. Namun ini juga tidak bisa juga kita serta-merta menyalahkan masyarakat juga, karena masyarakat di sini juga ada perkantoran ya yang akhirnya mewajibkan atau tetap mengadakan meeting, ada perkantor yang tetap mewajibkan pegawainya semuanya masuk padahal dia berisiko tinggi. Ya, ini juga menjadi PR dalam hal kaitan regulasi. Jadi sekali lagi pada saat penerapan PSBB ini atau berencana PSBB ini, semua faktor yang sebelumnya kita sudah lakukan harusnya kita evaluasi dan perbaiki. Termasuk dalam kaitan ketika pelaksanaan PSBB sekalipun, ini bukan berarti masyarakat ini selama PSBB tidak terjadi intervensi dalam bentuk testing, tracing segala macam. Ini harus dioptimalkan, termasuk setelah PSBB mereka harus paham bahwa pola kebiasaan yang baru ini harus dilakukan. Dan sekali lagi harus diingat PSBB atau katakanlah lockdown ini secara studi paling efektif itu mulai terasa itu sebetulnya di 2-3 bulan ya, 2-3 bulan, dan ini tentu pasti akan membutuhkan banyak pengorbanan termasuk ongkos secara ekonomi dan sosial. Baik. Nah, itulah sebabnya perlu untuk persiapan. Pak Dr. Ari, adakah tips untuk masyarakat yang harus bekerja di 11 sektor yang masih tetap bekerja di tengah PSBB DKI Jakarta? Saran untuk karyawannya dan dari pihak perusahaan ya Pak? Ya, jadi yang penting adalah tadi kan bahwa kemungkinan tertularnya itu bisa di mana saja ya, di transportasi ya. Oleh karena itu kita harus tadi menjaga jarak, pakai masker, sekarang ditambah lagi dengan face shield, tangan kita ini jangan kemana-mana, itu yang penting. Kemudian juga buat pimpinan perusahaan tolong diperhatikan ya, agar mereka juga diatur jam kerjanya memang dibatasi, kemudian kalau perlu dibuat on off sehingga ada waktu untuk beristirahat gitu ya. Karena dengan lebih seringnya dia terpapar dengan tadi di perjalanan, maka kan kans untuk dia terinfeksi juga cukup tinggi. Jadi kita berusaha untuk mengurangi paparan yang terjadi di para karyawan ini. Ya, kemudian juga tentu di tempat kerja pun juga harus diperhatikan. Ya, bagaimana misalnya penerapan protokol kesehatan di situ. Ya, ketika memang ruang-ruang pantry itu boleh dibilang ya mesti benar-benar diperhatikan jaga jarak. Kalau perlu memang makan itu hanya di tempat meja kerja kita aja gitu loh. Ya itu memang kita mesti menahan diri lah. Karena sekali lagi kita tidak tahu lawan bicara kita yang kebetulan sama-sama makan itu tahu-tahu dia positif. Dan itu kan sering kita terkaget-kaget. Oh, ternyata teman kita yang kemarin itu positif. Waduh, kita kontak sama dia. Akhirnya mau nggak mau kita mesti swab untuk memastikan kita tertular atau tidak gitu loh. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh
masyarakat, terutama para pegawai yang tetap bekerja di saat PSBB diperketat ini. Baik, terima kasih Dr. Ari Fahrial dan juga Dr. Diki Budiman sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat, dokter.